Kan mungkin ada yang mau disampaikan buat Bapak Oke. yang sampai 26 tahun ya? Iya. 26 tahun belum ketemu dengan anaknya. Oke. Silakan. Untuk Bapak sih ya semoga baik-baik saja kan di sana. Ya tidak lupa juga berdoa juga. Saya di sini untuk berdoain Bapak kayak gitu. Ya nggak ada unsur apa kecewa atau enggaknya ya. Jelas semuanya baik-baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Nusantara Official. Apa kabar lagi dimanapun Anda berada. Oke, baiklah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang. Ya, bintang tamu kita ini sosok adik, saudara kami yang insya Allah punya banyak inspirasi. Kita sambut, beliau adalah Muhammad Rohim. Silakan, waktu dan tempat. Ya, silakan, Muhammad Rohim, silakan duduk. Terima kasih Kak. Silakan duduk. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, ya ini adalah Muhammad Rohim. Boleh diperkenalkan dulu ini Muhammad Rohim. Untuk ini saya perkenalkan nama Muhammad Rohim, biasa dipanggil Boim atau Kim. Ya. Muhammad Rohim, oke. Mas Muhammad Rohim, berarti sehari-hari ini dipanggilnya Boim. Iya. Oke, untuk Mas Boim ini kelahiran di mana sih Mas Boim? Kelahiran Palembang 3 Oktober 96. 96. Oke, 3 Oktober. Iya. Kalau untuk asli mana ini? Asli Blasteran. Blasteran? Iya. Blasteran mana dulu? Blasteran Banten sama Komering. Banten sama Komering? Iya. Kirain ada kecina-cinaan sedikit gitu kan, soalnya ada. Matanya agak-agak sipit ya. Ada. Gitu kan. Jadi Cina bagian mana ini? Dari kakek. Oh, dari kakeknya. Dari kakek ada keturunan Cina dikit ya gitu. Dari ya? kakek, dari ibu. Oke. Ya, baiklah. Mas Rahim, ya. Untuk pada hari ini terima kasih juga sudah meluangkan waktu ya untuk hadir di sini, untuk datang di acara kami ya di Nusantara Official ini. Mas Rohim ini asli Komering. Iya. Ya. Ini saya mau tahu nih, waktu Komering itu mungkin pernah bersekolah di mana nih? Oh. Ya, untuk sekolahnya kemarin sekolah di mana? Untuk SD di SD 1 Cempaka. SD 1 Cempaka. SMP di SMP 1 Negeri Cempaka juga. SMP-nya SMP Negeri 1 Cempaka. Untuk SMA di SMA 1 Cempaka juga. SMA 1 Cempaka. Oke, berarti pendidikannya ini sekolah di Cempaka ya? Iya, di Cempaka. Saya mau tanya dulu, ini Cempaka ini daerah mana sih? Daerah Komering, kecamatan paling ujung Oku Timur. Komering, kecamatan Cempaka, ya. Masuknya di Oku Timur. Iya. Itu Sumatera Selatan ya? Masih Sumatera Selatan. Masih Sumatera Selatan. Ya. Oke. Saya mau nanya nih, sepanjang perjalanan gitu kan dari sekolah SD, SMP, SMA gitu, kira-kira nih dari seorang Boim gitu kan yang lebih dikenal dengan Boim ini, ada cerita-cerita menarik atau mungkin cerita lucu nggak nih selama masa-masa sekolah? Gitu kan? Cerita lucunya boleh diceritain nggak apa? Banyak. Iya. Apa? Salah satunya gitu. Dari mulai waktu SD main bola kaki itu apa? Sepatu itu naik di atas seng. Maksudnya main bola kaki, sepatunya naik di atas seng itu lepas. Oh, lepas. Sepatunya kegedean. Enggak juga sih, kurang kencang dikit aja. Oh, kurang kencang. Oke. Wah, itu sampai sepatunya naik ke seng. Ke atas seng atap gitu sekolah ya. Oke. Habis itu ada lagi? SMP. Untuk di SMP nih. Bolos sekolah waktu Sering bolos sekolah. Iya. Ya kalau bolos sekolah kayak gitu kemana biasanya? Biasanya nyebrang ke pulau, ke tempat talang kalau di sana itu. Oh, pulau atau talang gitu kan. Oke, berarti habis ngapain di sana kira-kira? Nyari suasana lain sama apa? Berkeliaran di alam. Berkeliaran di alam. Oke, berarti hobinya ini berkeliaran di alam. Ya, kalau untuk di SMA sendiri kayak pernah ada cerita lucu kayak atau mungkin ada nembak cewek kah atau mungkin ada tembak cewek gitu kan atau apa gitu? Untuk hal ininya yang paling apa diingat
Pas orang hari Jumat itu Jumat untuk baca Yasin, Ah, saya bolos tinggal di musola potong rambut. Jadi waktu itu pas ada guru olahraga, dia mau ke luar, dilihatnya ke arah samping, saya lagi potong rambut kak. Jadi di situ dia belok lagi, jadi ke sekolah lagi, terus tuh dibawa ke kantor. Di oke. halayak ramai itu, jadi teman-teman tuh tahu semua. Oke, berarti kamu ada pembacaan Yasin gitu kan. Terus habis itu kamu ibarat kata bolos, malah Nah, waktunya jam sekolah baca Yasin kamu tiba-tiba potong rambut. potong rambut gitu kan. Wah, itu hal sangat menarik ya. Hmm. Itu gimana ya? Oke, saya mau nanya, kira-kira masih ingat nggak nama guru olahraganya siapa kemarin? Pak Arya, Pak Arya. ya. Oke, halo Pak Arya, masih ingat nggak sama anak muridnya nih, Muhammad Rohim? Ya, siapa tahu masih ingat ya. Ya. Kira-kira dari sekian banyak nih guru SD, SMP, SMA, kira-kira guru yang mana nih yang menurut Muhammad Rohim yang berkesan, atau mungkin dari sekian banyak guru kan biasanya ada salah satu guru itu yang membuat kita termotivasi gitu kan, membuat kita terinspirasi. Kira-kira kalau ada boleh disebutin nama gurunya siapa nih? Pak Hartan. Pak Hartan. Ya, Pak Hartan. Itu Pak Hartan itu guru apa? Guru IPS. Guru IPS. Orang Apa? Catat 3. Kira-kira masih ingat nggak? Atau mungkin ada kata-katanya yang disampaikan gitu kan, yang sehingga terngiang-ngiang nih, oh saya harus seperti ini dan seperti apa gitu kira-kira. Untuk Pak Hartan itu kalau kata-kata sih kurang banyak sih, tapi dari orang tua, karena orang tua dulu ibu berteman sama Pak Hartan itu. Oh, Pak Hartan iya. itu sekolah di Palembang sambil dia jualan kasur, kalau cerita ibu itu sambil dia sekolah, jadi dia motivasinya kayak gitu, jadi dia bisa sekolah kayak gitu di Oke. Palembang, jual kasur. Berarti ada itu ya. Halo Pak Hartan, semoga bisa nonton ya. Berarti seorang Rohim ini termotivasi dari sosok guru yang bernama Pak Hartan ya. Itu guru IPS-nya di SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Lembaga. Kayak yang bagaimana itu apa namanya, banyak cerita-ceritanya, apa namanya, inspirasi ya, dari SD, SMP, SMA banyak sekali cerita pastinya ya. Ada yang memotivasi juga. Nah, sekarang ini untuk Mas Boim ya, untuk Boim sendiri. Sekarang kan sudah kerja. Iya. Nah, kira-kira saya mau nanya dulu nih, sebelum sampai di pekerjaan yang sekarang, ya tentang jenjang karirnya, mungkin ada cerita sedikit gitu kan, sepanjang perjalanan masa-masa kerja gitu kan, dari lulus SMA kemana dan kemana gitu. Oke, untuk lulus sekolah dulu tahun 2015 ya. Merantau ke Palembang tinggal sama bibi. Di situ ditawari oleh tetangga teman namanya Agil untuk ikut sama dia kerja di toko orang Padang pakaian. Oh, toko Padang. Ya. Toko pakaian. Iya. Itu waktu bulan puasa, jadi waktu itu kebetulan diterima. Hari itu juga diajak oleh Uda untuk ikut sama dia ke pameran di pasar malam di Tulung Selapan, di depan SMA Tulung Selapan itu. Oh, Tulung Selapan. Sebulan sih cuman. Habis itu nganggur 3 bulan. Terus tuh ada kenalan ibu dulu namanya Kak Lani. Dia manajer di kontraktor di Sinarmas di Sungai Baung. Terus tuh minta nomor HP, komunikasi, memperkenalkan diri kalau ingin ikut sama dia ikut kerja. Iya. Lanjut dari situ kerja di kontraktor itu kurang lebih 1,5 tahun. Berhenti, resign. Ada bibi yang ngajak merantau ke Tangerang, Pasar Kemis. Di Pasar Kemis. Nah, dari situ kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun? Iya. Setelah itu, karena nganggur, karena belum dapat pekerjaan, mungkin belum ada rezeki dari sana, saya memutuskan untuk pergi pulang kampung. Pulang kampung lagi? Iya, pulang kampung lagi. Nah, di situ ngerasa susah untuk nyari pekerjaan itu, akhirnya termotivasi untuk buat wirausaha.
Wirausaha. Ya, wirausaha. Wirausaha seperti apa nih? Ini apa? Karena sering waktu di Tangerang dulu makan tahu bulat sama cilok, akhirnya termotivasi buat di rumah. Buat sendiri. Iya, buat sendiri, Ya, otodidak, jualan. otodidak, ya, otodidak sambil didamping oleh sering buka YouTube. Akhirnya coba-coba kayak gitu kan. Coba-coba sedikit-sedikit bisa sih, tapi kalau untuk cilok itu alhamdulillah untuk kuahnya itu kan biasanya dari kuahnya dulu kan. Apakah kuahnya banyak kacangnya dengan rasanya bumbu-bumbunya pas banyak, di situ pasti ada apa cita rasanya yang enak kayak gitu. Berarti bisa masak juga ya? Iya, bisa masak. Nah, lanjut dari situ akhirnya keterbatasan modal, jadi akhirnya memutuskan untuk bersawah, ikut sama orang tua. Ikut orang tuanya. Oke. Sampailah dengan dapat pekerjaan. Dapat pekerjaan yang sekarang ini. Gini, Mas Boim, ya. Saya mau nanya dulu gitu kan. Ini ada sedikit cerita yang saya dapat gitu kan, Mas Rohim gitu kan. Saya mau nanya dulu, titik terendahnya Mas Rohim, menurut Mas Rohim sepanjang perjalanan hidup gitu kan sampai dengan hari ini di bagian mana? Untuk titik terendah, ya kalau bagi saya sih saya nganggapnya biasa aja karena udah terbiasa kan. Udah biasa ya. Udah biasa mandiri kan, dari kecil mandiri, cari uang itu ya tergolong mandiri lah. Mungkin nggak banyak yang kayak saya Kak, soalnya dari kecil itu dari SD sudah nyari uang, nyari rongsokan sekeliling kampung. Orang-orang di kampung itu pasti tahu. Ada sampai sekarang itu menjadi bibi angkat, karena dulu kejadiannya kaki kena kaca. Jadi telapak kaki ini sobek, dia bantu ya. Kecil itu ditinggalkan seorang ayah. Nah, habis itu sampai saya dengar cerita juga Mas Rohim mencari sosok seorang ayah sampai ke Tangerang. Itu boleh diceritain ceritanya? Waktu itu ya ini sih apa? Kalau dengar cerita dari orang tua, dengar dari nenek juga, kisahnya itu karena apa? Ibu ini dua bersaudara dengan saudaranya, satunya di Pangkal Pinang. Jadi waktu itu ibu ini kerja di pabrik Nikomas, merantau. Iya, pabrik Nikomas itu pertama kali buka, ibu yang kerja di sana kan merantau. Nah, dari situ ibu dapat orang Banten, bapak. Jadi merantau nikah. Terus tuh saya lahir di Palembang. Jadi mereka pulang kampung ke Palembang dulu, tempat bibi. Dari situ bapak nih pengennya balik lagi ke pabrik, kerja lagi di Serang sana ya. Oleh karena ibu ini kasihan sama kakek nenek ini, nggak ada yang jaga, nggak ada yang ngurus. Jadi dia pengennya bapak ini tinggal di kampung, di Cempaka sana, bersawah, berkebun kayak gitu. Nah, tapi bapak ini melihat keadaan tahun itu waktu zaman dulu, ya mungkin dibilangnya mungkin nggak bisa hidup atau kayak mana kan, susah. Mending balik lagi di pabrik kayak gitu kan. Ibu terus pengennya di kampung, ya akhirnya pisah kayak gitu. Setelah pisah ya bapak itu pisah habis. Setelah pisah berarti ibu di kampung, bapak pulang lagi ke Serang ya. Serang. Habis itu? Ya habis itu bapak sih orang baik kata ibu tuh, dia nggak ngerokok kayak gitu kan, bisa ngaji orangnya, jadi ya motivasi juga. Berarti sampai dari kecil sampai umur berapa sampai dengan usia yang sekarang, ceritanya ini belum ketemu sama ayahnya? Belum ya. Belum. Mungkin untuk bapak atau ayah dari seorang Rohim, siapa namanya? Karyadi. Namanya Bapak Karyadi yang berada di Serang, Banten, gitu kan? Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya kalau saya sih, ya untuk. Nggak apa-apa, disampaikan aja di sini. Siapa tahu bapaknya
nonton Oke. di channel YouTube ini, atau mungkin ada saudara yang menyampaikan, mungkin ada yang mau disampaikan buat Bapak Oke. yang sampai 26 tahun ya. Iya. 26 tahun belum ketemu dengan anaknya. Oke. Oke, silakan. Untuk Bapak sih ya semoga baik-baik saja kan di sana. Ya tidak lupa juga berdoa juga. Saya di sini untuk berdoain Bapak kayak gitu. Ya nggak ada unsur kecewa atau enggaknya, ya jelas semuanya baik-baik aja. Punya keinginan untuk ketemu nggak dengan Bapaknya? Ya pasti ada. Ya. Tapi kalau untuk mencari sampai ke sana ya belum ada waktu karena di sini posisi kerja kayak gitu. Oh iya, dengar-dengar pada tahun berapa itu kemarin sempat nyariin Bapaknya ya? Ya. Ceritanya itu ke Serang. Iya. Ya, itu bisa diceritain sedikit sih, sempat nyari Bapak gitu kan? Sampai berapa lama gitu? Ya sambil kerja waktu itu 6 bulan. Kerja 6 bulan di Serang, berharap bisa ketemu dengan sosok Bapak. Iya. Gimana? Waktu itu menghubungi teman-teman ibu waktu masih yang sekarang ini masih kerja di pabrik sana ya. Tapi karena keterbatasan komunikasi antara bibi-bibi yang di sana, ya jadi nggak bisa menghubungi lagi, nggak tahu alamatnya lagi kayak gitu. Sekarang putus kontak. Hilang kontak. Iya. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak buat Bapak? Nggak ada sih. Nggak ada. Itu aja ya. Ya cuma pengen berharap bisa ketemu. Oh iya, benar. Ya. Terus apalagi harapannya Bapak selalu sehat di sana. Iya, amin, amin. Ya, buat Bapak Karyadi ya. Iya. Untuk Bapak Karyadi, ya ini anak Bapak udah gede ya sekarang, iya, udah besar, udah bisa cari uang sendiri. Iya. Dan berharap bisa ketemu dengan Bapak entah kapanpun itu. Benar, benar. Ya, berarti ketika seumpamanya suatu saat nanti Bapak pulang, nemuin kamu, apa kalimat pertama yang kamu ingin sampaikan? Oh ya, terima kasih paling. Terima kasih. Udah menjadi sosok ayah, walaupun tidak bisa dijadikan panutan setiap hari, setidaknya dia tetap menjadi ayah kita, tetap didoakan yang terbaik. Oke. Iya. Untuk Bapak Karyadi, ya ini pesan dari anaknya yang berharap entah kapanpun itu Bapak bisa datang, mungkin bisa berjumpa dengan anaknya, ya Muhammad Rohim. Iya. Kira-kira ini untuk Mas Rohim, ya dari sekian banyak cerita nih kita cerita. Ada mau nyampein pesan-pesan nggak buat teman-teman yang di luar sana? Untuk pesan-pesan ya, untuk pesan-pesan teman-teman di luar sana yang masih punya orang tuanya lengkap, ya sebisa mungkin disayangi, dibantu, dijaga, benar-benar patuhi, karena kehilangan seseorang tua apalagi ayah itu pasti berat untuk untuk kita setiap harinya. Banyak bulian, banyak cacian pasti akan kita dapatkan, dan juga kita sebagai anak pasti harus menjadi mandiri untuk menjadi belajar mandiri untuk keluarga di rumah, karena kita nggak punya orang tua ayah. Nah dari situ kita harus tetap sayangi ayahnya benar-benar. Oke, ya ini ada sedikit pesan ya. Iya. Saya tangkap dari Mas Muhammad Rohim tadi, sayangi keluarga ya. Sayangi keluarga yang masih ada. Iya. Apalagi keluarga yang masih lengkap, gitu kan. Karena mengingat saudara kita Muhammad Rohim ini tidak punya ayah sejak kecil, gitu kan, ayah kandung maksudnya, sampai dengan sekarang belum pernah ketemu gitu. Jadi selagi masih ada orang tua, masih ada ibu bapak gitu kan, jadi disayangi, jadi sayangi, dibantu tadi ya, dibantu dari segi apapun gitu kan, didoakan, dan setelah itu orang tuanya juga. Oke. Ada lagi? Sudah cukup. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk Sobat Nusantara. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.